Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah HbA1c. Nah, apa itu HbA1c? HbA1c adalah komponen dari darah, komponen dari hemoglobin darah yang semakin sering darah itu terpapar gula atau glukosa, maka jumlahnya akan semakin meningkat. Dan itu sekarang sudah menjadi standar bagi diagnosis maupun pengawasan perjalanan penyakit diabetes. Pada tahun 1958, Huisman dan Meyerink memisahkan sebuah komponen darah yang komponen ini nantinya akan dikenal sebagai HbA1c. Kemudian di tahun 1962, Huisman dan Dozy menemukan bahwa salah satu fraksi minor dari hemoglobin, salah satu komponen kecil dari hemoglobin itu meningkat pada 4 pasien diabetes yang mereka tangani. Kemudian pada tahun 1968, Bookchin dan Gallup menemukan bahwa ada komponen khusus hemoglobin yang bertambah banyak atau ditemukan pada pasien-pasien dengan diabetes yang tidak terkontrol. Merekalah yang pertama kali menyebut komponen ini sebagai HbA1c. Pada tahun 1976, Serami dan rekan-rekannya menggunakan HbA1c untuk memantau gula darah pasien diabetes. Ini adalah langkah besar dalam penggunaan HbA1c sebagai alat untuk mendiagnosis diabetes. Selanjutnya, pada tahun 1993, DCCT atau Diabetes Control and Clinical Trial menunjukkan bahwa resiko komplikasi diabetes, orang-orang dengan diabetes yang mengalami komplikasi itu berkaitan erat dengan tingkat kontrol gula darah yang diukur dengan HbA1c. Jadi mereka menggunakan HbA1c untuk melihat resiko komplikasi. Jadi resiko komplikasi dihubungkan dengan HbA1c kok sebanding. Jadi disinilah mulai muncul pemikiran bahwa HbA1c itu akan semakin meningkat dengan semakin lamanya darah terpapar gula atau semakin lamanya diabetes itu tidak terkontrol. Kemudian pada tahun 1996, AACC atau American Association of Clinical Chemistry memulai program untuk distandarkan HbA1c ini. Program ini adalah mereka sebut NGSP atau National Glycohemoglobin Standardization Program. Hingga akhirnya pada tahun 2010 ada atau American Diabetic Association memasukkan HbA1c ke dalam kriteria diagnosa diabetes. Jadi mulai saat inilah HbA1c diterima secara luas sebagai alat diagnostik atau alat diagnosis yang penting untuk menegakkan diagnosis diabetes dan untuk mengawasi perjalanan penyakit diabetes. Apakah seorang pasien itu terkontrol atau tidak gula darahnya. Jadi sekarang HbA1c adalah standar emas dalam diagnosis awal dan pemantauan hasil pengobatan. Demikian sejarah tentang HbA1c. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.